Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salamnya senantiasa dan selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran adalah kita buka terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjuti pertemuan kita, pembelajaran kita, materi kita. Ya, silakan dibuka bukunya di halaman 31. Kita masih membahas seputar beriman kepada hari kiamat ya. Pada hari akhir. Salah satunya yaitu hari kiamat. Baik. Di halaman 31. Silakan dibuka bukunya teman-teman. Jadi di sini kakak akan membahas seputar peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu baik nanti setelah kita wafat, yaitu dikuburkan, hingga nanti yaitu ketika kita dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang kita perbuat, apa-apa yang kalian perbuat. Apa-apa yang kalian perbuat, salah satunya apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian lakukan. Begitupun dengan kakak, begitupun dengan orang tua kalian, begitupun dengan semua orang, semua manusia yang ada di muka bumi ini. Seperti itu, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir, yang pertama yaitu Yaumul Barzah. Apa itukah Yaumul Barzah? Yaitu alam kubur. Yang mana yang dimaksud alam barzah yaitu masa atau waktu ketika seseorang meninggal ya, atau ketika seorang wafat atau mati, yaitu setelah dikuburkan, maka itu disebut yaumul barzah. Ya, ia akan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Ya. Adapun di dalam fase ini, di dalam masa ini, yaitu di dalam yaumul barzah, mereka orang-orang yang di kuburan menunggu kedatangan hari kiamat. Ya, dan juga menunggu kedatangan hari kebangkitan. Ya, seperti itu. Adapun kejadian-kejadian atau hal-hal yang akan kita hadapi nanti ketika di alam kubur, yaitu adanya pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Ya, malaikat munkar dan malaikat nakir. Ya, semua manusia akan diperiksa keimanannya, akan diperiksa segala ibadahnya, akan diperiksa segala amal perbuatannya ya oleh malaikat munkar dan malaikat nakir. Ya, salah satunya pertanyaannya yaitu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, man dinuka, madza dinuka, yaitu apa agamamu? Ya, man imamuka, siapa imamu? Man kitabuka, ma kitabuka, ya apa kitabmu? Tentu ya, semua pertanyaan ini akan ditanyakan nanti oleh malaikat munkar dan nakir. Dan tentu kita juga akan diperiksa segala keimanan kita yang tadi kakak sampaikan, ibadah serta amal perbuatan. Adapun hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat 99. Kakak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'di wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Yang artinya, kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Surah Al-Kahfi ayat 99, Shadaqallahul Azim. Yang pertama yaitu Yaumul Barzah, atau dapat disebut juga dengan alam kubur. Adapun yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Ya, teman-teman juga bisa buka di buku kalian. Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Ya, adalah hari atau masa dibangkitkannya semua manusia yang berada di alam kubur. Ya, mulai dari manusia pertama hingga manusia akhir nanti yang wafat. Ya, seperti itu. Jadi, dari manusia di masa Nabi Adam hingga turunannya sampai nanti manusia terakhir
yang hidup, mereka semua akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Ya, oleh karenanya di sini juga ditekankan di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yang artinya pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan atau pekerjaan mereka. Surah Al-Zalzalah ayat 6. Shadaqallahul azim. Ya, yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats, yaitu hari atau masa dibangkitkannya seluruh manusia. Adapun yang ketiga yaitu Yaumul Masyar. Ya, Yaumul Masyar yaitu masa dikumpulkannya manusia di padang masyar. Untuk apakah? Untuk dihisap atau diperhitungkan segala amal kebaikan dan keburukannya. Seperti itu. Jadi semua manusia nanti akan dikumpulkan di satu tempat, ya, semua manusia, baik manusia yang dibangkitkan, semua yang dibangkitkan yang dari pertama kali hidup hingga akhir nanti, mereka semua dikumpulkan untuk dihisap dan dihitung, ya, atas amal perbuatan yang mereka lakukan. Bukan hanya kebaikan yang dihitung, akan tapi segala keburukan yang kita perbuat selama di dunia ini akan dihitung dan ditampakkan atau ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya mari kita menjaga segala amal perbuatan kita, terutama yang baik-baik mari kita selalu lakukan, ya, dan yang buruk-buruk mari kita hindarkan, bahkan kita buang jauh-jauh. Seperti itu. Adapun yang keempat yaitu Yaumul Hisab, ya, atau disebut juga dengan Yaumul Mizan. Ya, Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan adalah masa diperhitungkannya atau ditambang. Di sini ditimbang amal kebaikan dan keburukan manusia. Nah, di sini hampir sama dengan Yaumul Masyar. Yaumul Hisab ini yaitu masa diperhitungkannya serta ditimbang atas segala amal kebaikan dan amal keburukan seseorang. Ya, jadi ketika itu nanti amal kebaikan kita akan ditimbang. Apakah lebih dominasi yang baik, yaitu lebih banyak yang baik, atau lebih banyak yang buruknya? Apabila kita lebih banyak yang baik, maka kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika yang lebih banyak yaitu keburukan kita ketika ditimbang, maka tentu kita akan diantar atau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah menjaga kita semua. Tentu hal ini jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin, ya, ayat 65. Kakak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya pada hari itu kami tutup mulut mereka, ya, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Shadaqallahul azim. Jadi nanti ketika di Yaumul Mizan, yaitu di hari perhitungan atau timbangan, maka semua yang berucap bukan dari mulut kita. Semua yang menjadi saksi bukan apa yang kita lihat. Ya, namun yang akan mengatakan segalanya adalah tangan-tangan kita. Karena tentu, ya, tangan ini tidak akan bisa berbohong atas apa-apa yang kita perbuat. Dan kaki ini juga akan menjadi saksi dan tidak akan berbohong atas apa-apa yang kita lakukan. Seperti itu. Ya, adapun yang selanjutnya yang kelima yaitu Yaumul Hasr, yaitu hari penyesalan. Tentu mereka yang lebih banyak melakukan hal-hal yang buruk, ya, tentu mereka akan menyesal. Sebaliknya mereka yang melakukan amal perbuatan yang baik, sering dekat dengan Allah, melakukan segala perintah yang Allah perintahkan, ya, maka tentu ini merupakan hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh para penghuni surga. Adapun yang keenam yaitu Yaumul Waid, adalah hari terlaksananya ancaman. Ya, jadi ketika orang-orang yang melakukan keburukan, yang banyak melakukan perburukan, tentu mereka akan menyesal. Di mana mereka menyesal dengan sebenar-benarnya penyesalan. Dan tidak lama setelah itu,
maka ada yaumul waid, yaitu hari terlaksananya ancaman. Ya, bagi mereka yang melakukan keburukan, ya, maka tentu mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan terlaksananya ancaman-ancaman. Adapun selanjutnya yaitu yang ketujuh, sirat. Adalah jembatan atau jalan yang menghubungkan dan mengantarkan manusia ke surga atau neraka. Ya. Mengatakan di dalam yang sering kita dengar bahwasanya nanti siratal mustaqim yaitu seperti halnya rambut yang dibelah menjadi 7. Dan salah satunya itu bagian yang dibelah itu merupakan menjadi jalan siratal mustaqim kelak. Ya. Tentu itu amat sangat tipis ya, rambut yang dibelah sampai 7 itu 7 bagian, tentu itu sangat tipis. Oleh karenanya perlunya amal baik yang menjadi pembantu kita nanti ketika kita melewati siratal mustaqim, yaitu sebuah jembatan atau jalan yang menghubungkan baik ke surga maupun ke neraka. Ya, seperti itu. Namun insya Allah bagi mereka yang sering melakukan perbuatan baik, yang sering mengajak kepada hal-hal yang baik, ya tentu ada mengatakan bahwasanya nanti jalan siratal mustaqim itu akan lebar dengan selebar-lebarnya. Namun sebaliknya, ketika mereka sering kali melakukan perbuatan jahat, maka jalan tersebut akan seperti halnya rambut yang dibelah 7. Ya, nauzubillah min zalik. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ke-8 yaitu yaumul jaza, yaitu hari pembalasan atas amal yang baik maupun amal yang buruk. Sudah jelas, yang baik segala perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan dimasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang beramal baik akan dimasukkan ke surga, yaitu di surah Al-Hajj ayat 23. Sedangkan bagi mereka yang ingkar, ya, atau mereka yang melakukan perbuatan buruk selama di dunia, ya, maka mereka akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 32. Seperti itu. Selebihnya teman-teman bisa dibaca kembali untuk hari-hari, ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan hari akhir. Yaitu yang pertama Yaumul Barzah, kemudian Yaumul Ba'ts, kemudian yang ketiga Yaumul Mahsyar, yang keempat Yaumul Hisab atau Yaumul Mizan, yang kelima yaitu Yaumul Hasr, yang keenam Yaumul Waid, yang ketujuh yaitu Sirat atau bisa dikatakan Siratal Mustaqim, dan yang ke-8 yaitu Yaumul Jaza. Jadi ada 8 tahapan dan sesuatu yang berhubungan dengan hari akhir nanti. Ya, sebelum kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai seorang mukmin, mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi ahli surga kelak, amin amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya kakak rasa cukup pertemuan kita sampai halaman 33. Marilah kita tutup dengan membaca ayat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, itu datangnya dari kakak. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.